Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bima'thiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil 'ubudiyyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alladhi mala'a Allah Ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil athna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran wa mansuran wa ala alihi wa sahbihi wa salikina ala nahjihi fanalu khairan wa Kembali pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu nikmat yang telah Allah berikan pada kita, yang mana nikmat ini tak Allah berikan kepada seluruh manusia, yakninya nikmat keimanan. Tapi kenapa nikmat keimanan itu mestilah kita syukuri? Karena memang pernah ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah, wa su'ila Abu Hanifatan ayyudzan bin akhwahu bisalamil iman. Wahai Imam Abu Hanifah, dosa apakah yang dikhawatirkan akan mampu menggoyahkan iman seseorang ketika kematian kelak? Maka menjawablah Imam Abu Hanifah, tarku syukri alal iman, meninggalkan syukur di atas iman. Artinya iman itu ketika tidak kita syukuri, maka pasti akan mampu menggoyahkan imannya seseorang ketika kematian. Maka bukti iman itu kita syukuri adalah dengan sesuatu yang kita lakukan dalam melakukan amal saleh. Karena memang sesuatu tersebut, keimanan, pasti Allah sandingkan kalimat iman dengan kalimat amal saleh. Kemudian salawat dan salam bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka ada seorang ulama bernama Imam Al-Jazuli yang mengarang beliau akan sebuah kitab maulid bernama Dalailul Khairat. Lalu apakah yang mendasari beliau mengarang beliau akan kitab maulid tersebut? Maka diceritakanlah pada suatu masa terjadi kemarau yang panjang di Maroko, musim panas yang berkepanjangan. Lantas duduklah seorang perempuan tua di samping sumur kosong. Tak lama sudah itu turun hujan yang begitu lebat. Lantas terheran Imam Jazuli dikala itu lalu bertanya beliau, wahai perempuan, apakah yang kau lakukan sehingga Allah turunkan hujan yang amat lebatnya? Maka menjawablah dia perempuan, bahwa aku hanya memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kemuliaan dari salawat itu bukanlah untuk Nabi, keutamaan dari salawat itu bukanlah untuk Rasulullah, tetapi kemuliaan dari salawat memancar kepada umat-umat yang bersalawat kepada beliau. Inilah yang disebutkan oleh para ulama min asbabil kilatil barakah, dari sebab-sebab hilangnya keberkahan pada negeri ini. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah enggannya diri untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan rasa cinta kita kepada beliau dan dengan salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini sobat DKTV yang dimuliakan oleh Allah, maka pada pertemuan kali ini insya-Allah kita akan membahas terkait dengan sebuah makna dari satu surah, yang mana satu surah ini sering kita baca dalam keseharian kita, yang mana minimal 17 kali kita membaca surat ini dalam keseharian. Dinamakan surat itu tersebut kemudian dengan istilah nama Al-Fatihah. Ada apa dengan makna Al-Fatihah itu? Kenapa Allah memerintahkan untuk membacanya dalam setiap ibadah salat kita, bahkan dijadikan rukun di dalam ibadah salat kita? Maka Allah ingin berpesan, kalaulah satu surat ini memiliki sebuah keistimewaan. Dari mana kita mengetahui keistimewaannya? Kalaulah kita lihat dalam kaidah Al-Quran, ada satu kaidah, ziyadatu sifah tadulu ala imtiyazil mausuf. Kalaulah satu surat disifati dengan banyak sifat, pertanda bahwa surat tersebut memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dan bisa kita lihat, sobat DKTV yang dimuliakan oleh Allah, di dalam tafsir Ibnu Katsir,
dimaknai dan disifatilah Al-Fatihah itu dengan syifa. Apa makna syifa? Obat dari segala jenis penyakit manusia. Inilah yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Maka Allah ingin berkata, kalaulah satu surat ini engkau baca, kemudian engkau pahami, lalu engkau tahu akan fungsinya, maka surat ini mampu menjadi syifa, obat dari segala jenis penyakit manusia. Belum dengan makna yang lain, kata Imam Ibn Katsir, dimaknai dan disifatilah Al-Fatihah itu dengan ruqyah. Apa makna ruqyah? Mengeluarkan segala jenis sifat buruk dari dalam diri manusia. Maka inilah perlu kita cek lagi, apakah sepanjang kita membaca surat Al-Fatihah, sepanjang kita membaca surat Al-Fatihah 17 kali minimal kita membaca surat Al-Fatihah dalam keseharian, tapi yang mencela masih suka, yang ghibah begitu juga, sombong begitu juga, ria pun begitu juga. Kenapa dengan demikian? Karena sepanjang kita membaca Al-Fatihah masih sekedar membaca, yang surat Al-Fatihah belum berfungsi di dalam kehidupan. Padahal yang Al-Fatihah itu minimal 17 kali kita membacanya dalam keseharian. Tapi seolah-olah Al-Fatihah itu tak berfungsi dalam kehidupan kita. Kenapa dengan demikian? Karena sepanjang salatnya, ibadahnya, Al-Fatihahnya dibaca tapi tidak kita fungsikan dalam keseharian kita ini. Maka inilah perlu kita ingat, dalam sepanjang surat Al-Fatihah haruslah kita pahami dari setiap aspeknya dalam yang surat tersebut. Nanti akan kita lihat terkait dengan Al-Fatihah terbagi dalam dua kalimat. Yang pertama ada alif lam, yang kedua ada Fatihah. Di dalam ilmu gramatikal bahasa Arab, maka alif lam itu bermakna salah satunya dengan makrifah. Apa itu makrifah? Sesuatu yang menunjukkan kekhususan. Maka kalau sesuatu kalimat yang ditunjukkan dengan alif lam, maka rata-rata maknanya menunjukkan kekhususan. Disandingkan alif lam itu dengan Fatihah. Apa makna Fatihah? Membuka dari segala jenis kebaikan manusia dalam ini. Digabungkan, maka Allah ingin berpesan, kalaulah ada satu surat yang ingin aku sampaikan kepadamu Muhammad, yang surat ini khusus aku berikan kepadamu, kepada umat-umat terdahulu. Tak pernah aku berikan surat ini kepada umat-umat terdahulu, bahkan nabi-nabi terdahulu. Bagaimana surat itu ya Allah? Andaikan dibacanya oleh umatmu, dipahaminya, kemudian ia amalkan dalam kesehariannya, maka surat ini mampu membuka segala jenis kebaikan dalam diri umatmu wahai Muhammad. Maka inilah keistimewaan dari Al-Fatihah itu. Maka jangan kita anggap remeh-remeh daripada ibadah itu. Jangan kita anggap sepele daripada ibadah. Yang penting kan sudah kita baca, kan sudah sah salat kita. Memang secara fikih sah salat kita, tapi apakah cuma sampai situkah ingin kita di hadapan Allah? Kita ingin pahala yang besar, tapi mohon maaf, kita hanya melakukan dari sesuatu yang ingin kita laksanakan. Kami salat ya Allah, mana upahnya? Allah cuma jawab, bukankah engkau salat, engkau lakukan ibadah sesuai dengan kehendakmu? Tak pernah engkau lakukan dalam sesuai dengan kehendak. Kami solat ya Allah, mana upahnya? Bukankah kata engkau dalam Quran surat ayat 20 ayat 14, yang solat itu mampu mengingatkan padamu? Bukankah kata engkau di Quran surat 29 ayat 25, bahwa solat itu mampu menjadikan akal kami menjadi lebih baik? Maka apa mana upahnya ya Allah? Allah cuma jawab, bukankah engkau cuma solat, engkau baca Al-Fatihah sekedar daripada pelepas kewajiban, sementara engkau tak berusaha daripada setiap apa kehendak. Maka inilah perlu kita ingat lagi, jangan selama ini kita membaca Al-Fatihah 17 kali kita membaca Al-Fatihah, tapi mohon maaf, ketika awal mula kita solat, di usia 7 tahun kita mulai solat, mohon maaf, yang makna bismillah pun kita tidak paham hingga detik ini. Ketika ruku dibaca subhana rabbil azimi, di sujud membaca subhana rabbil a'la. Kenapa azimi di ruku, kenapa a'la di sujud? 8 doa yang diminta ketika duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajiburni warfahni wadhubni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa makna daripada doa yang selapan tersebut? Ketika tahiyat ada salam untuk Nabi. Apa makna salam untuk Nabi sementara Nabi telah lama daripada wafat?
rata-rata kita beribadah kepada Allah hingga detik ini, rata-rata kita membaca Al-Fatihah hinggalah detik ini, yang mohon maaf lahir dan batin masih mengharap sekedar daripada pelepas kewajiban, yang kita tidak berusaha daripada memahami, yang kita tidak berusaha memahami Al-Fatihah itu dalam kehidupan kita sendiri. Yang mohon maaf, andaikan nanti kita pulang kepada Allah, yang mohon maaf sepanjang kita beribadah kepada Allah, tak ada kita sedikit pun mengharap daripada ridhonya. Kenapa dengan demikian? Sepanjang kita beribadah masih mengharap sebentar, inilah pelepas kewajibanku, aku tak berharap daripada lebih daripada ini. Maka inilah perlu kita perbaiki. Tak ada kata terlambat untuk belajar. Sepanjang masih bernafas diri ini, sepanjang masih belum melekat kematian, tidak ada kata terlambat. Maka paling kurang kata Allah, yang Al-Fatihah ini engkau faham, karena dengan Al-Fatihah inilah terbuka dari segala jenis kebaikan dalam dirimu, dan sehingganya dengan Al-Fatihah inilah engkau akan beribadah kepada Tuhanmu. Tak hanya engkau sekedar melepas kewajiban, tapi engkau butuh kepada Allah. Mungkin sekedar yang dapat kami sampaikan, terlebih terkurang kami mohon maaf. Segala kekurangan datangnya dari kami, dan kebenaran Allah lah yang punya. Anal fakir wa dhaifu indallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.